Banyak juga orang-orang Jawa yang menjadi politikus di sana, hingga konon katanya orang Jawa di sana menjadi menteri di Suriname. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cuy. Balik lagi bersama saya Ridwan Prasna. Halo, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan semoga kalian sehat selalu dan dimurahkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, oke, setelah kemarin kita membahas tentang misteri segitiga Bermuda, kali ini aku bakal ngebahas seputar fakta negara Suriname yang telah memiliki penduduk seorang etnis Jawa. Wow, keren ya. Orang Jawa bisa stay di Suriname. Nah, ternyata budaya bepergian ke luar negeri sudah dirasakan sejak zaman penjajahan kolonial Belanda. Buktinya, orang Jawa yang telah pergi ke Suriname pada saat penjajahan Belanda, di mana pemerintah Belanda telah mengirimkan TKI ke Suriname. Wow, keren ya. Oke, berikut seputar fakta negara Suriname yang beberapa penduduknya asli dari Pulau Jawa dan bahkan mereka menggunakan bahasa Jawa setiap harinya. Cool kan? Oke, simak terus videonya sampai akhir. Check it out. Suriname dan Jawa memiliki sejarah yang sangat-sangat erat. Negara yang bernama Republik Suriname ini memiliki penduduk beretnis Jawa mencapai 15% dari total penduduk. Suriname merupakan negara di kawasan Amerika Selatan yang beribu kota Paramaribo. Negara yang memiliki bahasa nasional Belanda ini merayakan hari kemerdekaannya setiap 25 November. Dilansir dari Worldometers, total penduduk Suriname per 16 September tahun 2020 mencapai 580.000 jiwa. Adapun beberapa agama yang dianut rinciannya adalah Hindu, Protestan, Katolik Roma, Islam, dan termasuk Javanisme dan juga animisme yang diakui pemerintah. Sementara mata uang yang digunakan oleh warga Suriname adalah dolar Suriname. Kemudian etnis suku lainnya antara lain Hindustan, Creole, Jawa, Marons, Amerindian, China, bangsa kulit putih, dan masih banyak lagi. Sejarah Suriname dirangkum dari laman resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Wilayah Suriname mulai dikenal sejak abad ke-15 ketika bangsa-bangsa Eropa berlomba menguasai Guyana, di mana Guyana ini adalah suatu dataran luas yang terletak di antara Samudra Atlantik. Dataran tersebut awalnya diberikan nama oleh para ahli kartografi, yaitu Guyana Caribania. Guyana yang artinya lautan luas yang dialiri banyak sungai pada waktu itu. Dalam legenda El Dorado, Guyana digambarkan sebagai wilayah yang kaya kandungan emas, sehingga mendorong orang-orang Eropa untuk bersaing menguasai kawasan itu. Nah, pada tahun 1449, pelaut Spanyol Alonso de Hocepa dan Juan de la Cosa berlayar menyusuri pantai timur Laut Amerika Selatan, dan akhirnya Guyana berhasil dikuasai oleh Raja Spanyol. Tahun 1651, Suriname direbut Inggris, sampai saat penandatanganan perjanjian perdamaian beredar pada tahun 1667. Dalam perjanjian tersebut, Inggris menyerahkan kembali Suriname, ditukar dengan wilayah kekuasaan Belanda di New Amsterdam, Amerika Utara, yang sekarang disebut Manhattan, New York, Amerika Serikat. Pada tanggal 15 Desember 1954, pemerintah Belanda dan beberapa wakil dari Suriname menandatangani memorandum rencana pengakhiran penjajahan. Lalu pada konferensi meja bundar tahun 1961, para wakil Suriname yang dipimpin oleh Johan Adolf Pengel menuntut dibentuknya pemerintahan sendiri. Tuntutan itu semakin kuat karena ada beberapa partai politik yang telah berdiri pada waktu itu. Sehingga pada tahun 1970 diselenggarakan konferensi di Belanda untuk membicarakan persiapan pelepasan Suriname. Tanggal 25 November 1975, Suriname menjadi negara merdeka. Walaupun demikian, perekonomiannya tetap sangat bergantung pada bantuan pembangunan dari Belanda. Awal mula orang Jawa di Suriname
Pada saat diduduki Belanda, perekonomian Suriname tidak menentu karena dihapuskannya perbudakan pada 1 Juli 1863. Padahal perkebunannya masih sangat memerlukan tenaga buruh. Karena itu pada tahun 1870, pemerintah Belanda menandatangani perjanjian dengan Inggris guna mendatangkan imigran atau buruh kontrak ke Suriname. Sehingga perjanjian tersebut diimplementasikan mulai tahun 1873 sampai 1914, sehingga didatangkanlah buruh kontrak imigran Hindustan pertama dari India. Gelombang berikutnya adalah para imigran dari Jawa pada tanggal 9 Agustus 1890. Mereka dipekerjakan sebagai buruh murah di perkebunan dan kebanyakan dari mereka datang dari Jawa Tengah. Kelompok imigran Indonesia pertama berjumlah 94 orang yang telah tiba di Suriname pada tanggal 9 Agustus 1890. Dan setelah sampai di Suriname, mereka dipekerjakan di perusahaan tebu dan juga perusahaan gula di Mainburg. 4 tahun kemudian, tepatnya 1894, pemerintah mendatangkan lagi imigran gelombang kedua yang berjumlah 582 orang dan semuanya itu dari Jawa. Hingga tahun 1897, kedatangan imigran langsung dikelola oleh pemerintah Hindia Belanda. Dari tahun 1890 hingga 1939, jumlah imigran Indonesia asal Jawa tersebut mencapai 32.956 orang. Imigran keturunan Jawa ini bekerja di Suriname sebagai buruh perkebunan orang Belanda yang sistemnya kontrak. Dulu aja udah kontrak gitu ya, apalagi sekarang gitu. Ngeri ini. Berdasarkan perjanjian yang ada, para buruh memiliki hak untuk kembali ke negara asalnya bila mana telah habis masa kontraknya. Dalam periode 1890 sampai 1939, tercatat total 8.120 orang yang telah kembali ke tanah air. Hingga pada tahun 1947, terjadi lagi orang-orang Jawa yang ada di Suriname kembali ke Indonesia, dan sebanyak sekitar 1.700 orang pada waktu itu telah meninggalkan Suriname dan kembali ke tanah air. Namun sebagian besar imigran dari Jawa ini tetap memilih untuk tinggal di Suriname, walaupun nih hubungan kontrak kerja mereka dengan perusahaan perkebunan itu telah usai gitu. Dan akhirnya mereka yang masih stay di Suriname, mereka tinggal dan bekerja secara bebas. Bagi mereka, bekerja di perkebunan bukanlah merupakan sesuatu yang baru. Mereka juga terbiasa berhubungan dengan para majikan Belanda yang bertahun-tahun menjajah Indonesia. Kondisi seperti ini merupakan faktor pendorong para keturunan Jawa untuk bertahan, di mana mereka tidak terpengaruh oleh buruh India yang pada umumnya meninggalkan pekerjaan mereka setelah masa kontraknya habis. Namun ketika masa kejayaan perkebunan itu mulai merosot di Suriname, orang-orang Jawa yang tinggal di Suriname itu beralih profesi menjadi buruh industri pada waktu itu. Mereka berpindah-pindah dari pusat pertambangan ke pertambangan lain untuk melakukan pekerjaan dan mendapatkan pekerjaan yang baik untuk menghidupi keluarga mereka di sana. Akibatnya daerah yang semula dikenal sebagai distrik Jawa di Suriname, yang mayoritas penduduknya keturunan Jawa seperti Saramaca, Koroni, dan juga Nikeri, semakin kekurangan tenaga buruh. Nah, seiring berjalannya waktu nih, orang Jawa yang bertahan di Suriname sudah tidak lagi bekerja sebagai buruh perkebunan maupun buruh industri. Banyak juga orang-orang Jawa yang menjadi politikus di sana, hingga konon katanya orang Jawa di sana menjadi menteri di Suriname. Keren-keren. Menjelang proklamasi kemerdekaan Suriname pada tahun 1975, banyak orang Jawa ikut ambil bagian dalam migrasi massal ke Belanda, sehingga sekitar 15.000 orang Suriname pindah ke Belanda karena khawatir terhadap kemungkinan dominasi dan penindasan politis oleh golongan Kreol. Oke, itulah sejarah singkat dari orang Jawa yang tinggal di Suriname. Dan memang orang Jawa itu juga bisa sukses di Suriname, bahkan ada yang menjadi menteri konon katanya. So, sekian dulu video cerita kali ini. Dan jika kalian menyukai cerita kali ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen di kolom komentar. Apabila cerita saya kurang ataupun ada yang salah, please
kita diskusi di kolom komentar bersama-sama. Oke, akhir kata di cerita kali ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.